Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1169 sampai tahun 1171. Setelah lebih dari 1,5 bulan pergi, Kevin Ye mendapati bahwa semua yang ada di sini tampak telah berubah. Secara khusus, semakin banyak rumor tentang dirinya di kampus SMP No. 1. Pencetus rumor ini tidak lain adalah Jiang Tiansheng, kepala sekolah Yizong yang terhormat dan menawan. Dalam menghadapi rayuan kolektif sekelompok gadis di lantai bawah, Kevin Ye tidak memperhatikannya, tetapi berbalik dan menghilang. Melihat kepergian Kevin Ye, Howard Zhang dan Michael Liu menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa, lalu saling memandang, dan mendengarkan cara Howard Zhang yang sangat menyedihkan. Ah, kakak iparku benar-benar naga di kepala dan tidak dapat melihat akhirnya. Howard Zhang juga mendesah, ya, Lao Liu, bagaimana mungkin aku merasa bahwa kita semakin menjauh dari kakak Ye. Saat ini, Michael Liu dan Howard Zhang hampir berbagi perasaan yang sama, yaitu, meskipun Kevin Ye masih hidup di bawah hidung mereka, mereka semakin jauh dari pemandu. Ada perasaan yang bisa dilihat, tetapi tidak pernah disentuh. Perasaan semacam ini, entah Howard Zhang atau Michael Liu, terasa sangat buruk, bahkan agak tidak nyata. Setelah lama terdiam, Howard Zhang tiba-tiba tersadar, ayolah, Lao Liu, saudara Ye juga tidak tahu harus kemana. Kurasa kita tidak boleh berlama-lama di sini, lebih baik kita pulang lebih awal. Liu Ming mengangguk, sorot matanya tidak bisa menahan rasa kesepiannya. Saat ini, Kevin Ye tidak meninggalkan sekolah menengah pertama Lin Hai. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya dan pergi ke kantor kepala sekolah-sekolah menengah pertama Lin Hai. Kevin Ye ingin melihat ide macam apa yang sedang dipikirkan Jiang Tiansheng sekarang. Namun, ketika Kevin Ye datang ke kantor Jiang Tiansheng lagi, dia merasakan perbedaan yang tiba-tiba. Menurut kebenaran, ini bukan pertama kalinya Kevin Ye, presiden kantor Jiang Tiansheng, datang ke sini. Namun, apa yang dilihat Kevin Ye kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam ingatan Kevin Ye, meskipun kantor kepala sekolah Jiang Tiansheng tidak kecil, dekorasinya sebagian besar sederhana dan mewah. Namun, tampaknya ini sama sekali tidak terjadi. Hari ini, meskipun kantor Jiang Tiansheng yang dilihat Kevin Ye adalah ruangan yang sama dan tempat yang sama seperti terakhir kali, gayanya benar-benar berbeda. Karpet wall putih yang megah, perabotan kantor diganti dengan mahoni yang berharga, kantor tersebut juga memasang TV LCD layar lengkung besar, dan bahkan beberapa aksesori kecil di depan meja, yang tak ternilai harganya. Dengan desisan dingin di hatinya, Kevin Ye merasa aneh dan berkata, itu benar-benar Liao Shai. Ada apa dengan Jiang Tiansheng? Dia belum melihatnya selama setengah bulan. Tidak hanya gayanya yang berubah, tetapi kantornya telah berubah. Apakah ini perluasan kantor kepala sekolah? Namun, Kevin Ye segera menghilangkan keraguan ini, karena di kantor kepala sekolah saat ini, Kevin Ye melihat sebuah adegan istana musim semi yang hidup sedang dipentaskan. Karpet wall kantor Jiang Tiansheng sendiri sebagai protagonis, tampaknya terus-menerus berhubungan seks. Tubuh Jiang Tiansheng adalah seorang gadis muda, wajah gadis itu malu-malu, tetapi matanya mengalir dengan kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan, ragu-ragu untuk memanggil nama Jiang Tiansheng. Jiang, Presiden Jiang, Anda sangat baik. Satu sisi berkata, dan kemudian ada semburan suara ying-ying-yang-yang. Meskipun Jiang Tiansheng penuh keringat saat ini, punggungnya menghadap Kevin Ye, tetapi dari kultivasi Kevin Ye, kita dapat melihat bahwa sifat Jiang tidak benar. Awalnya, dia meliriknya, lalu dia mendesis dingin, Miao Jiang adalah afrodisiak. Saya mengatakan bahwa selama periode waktu ini, kepala sekolah kita Jiang tampaknya memiliki bau mulut. Ternyata wanita dari Miao melakukannya lagi. Wanita Miao yang ada di mulut Kevin Ye bukanlah orang lain. Ibu Clairlan, wanita tua Jiang Tiansheng, adalah kupu-kupu biru. Berdiri di belakang Jiang Tiansheng dalam diam untuk waktu yang lama, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, Presiden Jiang, akhir-akhir ini Anda telah hidup lama. Jika Anda tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari sebulan, kita akan baik-baik saja. Dengan prestasi Kevin Ye, tidak aneh untuk berdiri di samping Jiang Tiansheng tanpa sadar. Namun, mendengar suara Kevin Ye yang tiba-tiba, Jiang Tiansheng tersenyum, dengan cepat berbalik, dan kemudian menghentikan benda serius di tangannya. Gadis itu begitu ketakutan sehingga wajahnya, yang belum menghilang, langsung menjadi pucat. Dia menatap Kevin Ye, yang berdiri di sini, seolah-olah dia telah melihat hantu. Kemudian teriakan melengking datang dari seluruh kantor kepala sekolah, ah Anda, siapa yang membiarkan Anda masuk, Presiden Jiang, ini. Jelas, hal rahasia antara pria dan wanita semacam ini tertangkap, yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Selain itu, gadis itu tidak hanya sedang musim gugur saat ini. Meskipun dia memiliki bentuk tubuh yang bagus, dia terlihat sangat malu.
Pertama kali, gadis itu langsung menyeret pakaian di sekelilingnya, menutupi tubuhnya, dan kemudian terlihat agak sempit. Melihat Jiang Tiansheng dengan ketakutan, dia menunggu Jiang Tiansheng berbicara. Namun, tanpa diduga, Jiang Tiansheng tampaknya tidak menyalahkan Kevin Ye. Sebaliknya, dia berkata kepada gadis itu, "Apa yang kamu gumamkan? Aku tidak memiliki penglihatan." Sambil mengatakan ini, Jiang Tiansheng berdiri, merapikan pakaiannya, dan kemudian tersenyum buruk kepada Kevin Ye. "Aku bilang, Kevin Ye, kapan kau kembali? Aku tidak tahu harus menyapa." Kevin Ye berkata dengan senyum datar, "Kenapa kau ingin menyapa? Aku tidak bisa melihat pertunjukan yang bagus setelah menyapa." Jiang Tiansheng berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang kau katakan, kita semua laki-laki, kau tahu, kau mengerti." Jiang terlahir dengan pedang emas dan berjalan menuju sofa. Kemudian dia duduk dan minum seteguk air. Tidak seperti duduk dalam keadaan linglung. Kevin Ye melirik gadis itu dengan suasana hati yang buruk dan berkata, "Pakai pakaianmu dan pergilah." Atas kata-kata Kevin Ye yang tidak sopan, Jiang Tiansheng tertawa, "Hahaha, Kevin Ye, aku bilang kau tidak mengerti perasaan asmara. Itu benar-benar membosankan." Kevin Ye tahu bahwa Jiang Tiansheng bingung dengan pesona Gu saat ini, jadi dia tidak mempedulikannya. Namun, tangan besar itu tiba-tiba melambai 2 kali. Setelah pertama kali, pakaian gadis itu secara ajaib kembali ke tubuhnya. Setelah kedua kalinya, gadis itu menghilang di kantor kepala sekolah Jiang Tiansheng. Jiang terlahir tidak berdaya dan berkata dengan senyum pahit, "Kevin Ye, bocah, kamu bilang kamu baru saja kembali dan merusak kebaikanku. Itu benar-benar tidak tahu terima kasih, terlalu tidak tahu terima kasih. Buruk untukmu." Kevin Ye tersenyum dingin dan berkata, "Presiden Universitas Jiang, aku tidak menghancurkan perbuatan baikmu, tetapi menyelamatkanmu. Kamu seharusnya berterima kasih padaku." Saat dia mengatakan ini, mata Kevin Ye berubah dan menjadi sangat jahat. Kemudian dia datang ke sisi Jiang Tiansheng. Jiang secara tidak sadar gugup dan berkata, "Kevin Ye, apa yang akan kamu lakukan?" Bab 1170. Bagi Kevin Ye saat ini, Jiang terlahir dengan rasa takut. Sebenarnya, rasa takut ini mungkin bukan berasal dari Jiang Tiansheng, tetapi lebih dari serangga dalam tubuh Jiang Tiansheng. Kevin Ye belum pernah mendengar hal semacam ini. Namun, di daerah Miao, serangga semacam ini biasanya digunakan pada malam pernikahan pria dan wanita Miao, dan lebih digunakan untuk meningkatkan kesenangan. Namun sekarang setelah benda ini jatuh pada Jiang Tiansheng, tampaknya itu sama sekali bukan hal yang sama. Terlebih lagi, Kevin Ye menemukan bahwa afrodisiak ini bukan hanya afrodisiak umum. Ia tidak hanya memiliki efek membangkitkan emosi, tetapi juga dapat membangkitkan hasrat naluriah tubuh manusia, seperti keserakahan dan kemewahan. Sekarang Kevin Ye semakin penasaran. Apa yang dilakukan kupu-kupu biru ini pada Jiang Tiansheng? Di depan Jiang Tiansheng, Kevin Ye menggenggam pergelangan tangan Jiang Tiansheng terlepas dari apakah dia takut atau gugup. Meskipun Jiang Tiansheng juga seorang praktisi seni bela diri, dia tidak lebih dari seorang pejuang di alam Niuhu. Di hadapan Kevin Ye, dia tidak punya ruang untuk melawan. "Kevin Ye, nak, apa yang ingin kau lakukan? Jangan main-main. Lagi pula, ini kantorku. Bahkan jika aku membocorkan rahasia anakmu, kau tidak akan pelit. Balas dendam padaku." Jiang Tiansheng berkata setengah bercanda, tetapi ekspresinya sangat gugup. Di hadapan Jiang Tiansheng, yang sangat takut, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Balas dendam, bagaimana mungkin? Aku hanya ingin membantumu." Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye mendengus pelan, dan kemudian di sepanjang pergelangan tangan Jiang Tiansheng, jari-jari Kevin Ye menyala seperti ini. Api ini, Kevin Ye harus menahannya di tempat yang tepat. Itu ditransmisikan langsung melalui meridian Jiang Tiansheng, dan kemudian membakar seluruh Jiang Tiansheng. Saat ini, Jiang lahir dengan mulut besar dan merasakan sakit yang membakar. "Kevin Ye, nak, kau gila. Hentikan. Hentikan. Itu menyakitiku." Bahkan jika Jiang terlahir dengan seni bela diri semacam ini, ia tidak akan mampu menahan ujian api alami Kevin Ye. Namun saat ini, Kevin Ye masih tersenyum seperti seorang hippie. "Presidenku, Anda dapat menanggungnya, ini tidak mengalami angin dan hujan, bagaimana Anda dapat melihat pelangi? Selain itu, siapa yang membiarkan Anda begitu ceroboh dan disibukkan oleh serangga beracun?" Saya membantu Anda mendengar dua kata ini, wajah Jiang Tiansheng semakin aneh, tetapi meskipun demikian, Jiang Tiansheng tidak menghentikan penampilannya yang menyeringai kesakitan. Kevin Ye dapat dikatakan sebagai tangan yang ganas. Ia seharusnya tidak hanya berjalan mengikuti denyut nadi Jiang Tiansheng, tetapi juga tidak dapat menyakiti Jiang Tiansheng. Ini sebenarnya adalah hal yang sangat sulit. Bagaimanapun, jika terjadi kecelakaan, kehidupan Jiang Tiansheng akan dijelaskan di sini. Api itu membakar lengan Jiang Tiansheng, lalu menuju ke dantiannya. Pada saat itu, Kevin Ye melihat seekor serangga emas merangkak di dalam napas alami Jiang.
Hehe, aku menangkapmu di sini. Di mana kau bisa melarikan diri? Kevin Ye tersenyum tipis, lalu api tiga warna itu tidak sopan, terus-menerus menuju serangga emas yang terbakar di masa lalu. Meskipun serangga di daerah Miao kuat, mereka memiliki kelemahan, yaitu mereka takut pada api. Secara khusus, gerakan Kevin Ye bukanlah Fan Huo, tetapi Tian Huo. Oleh karena itu, sebelum api itu mendekat, serangga itu sepertinya mencium bahaya dan mulai melarikan diri. Kau ingin lari? Bisakah kau lari? Serangga emas beracun itu melarikan diri sepanjang jalan, sementara api langit Kevin Ye mengejar sepanjang jalan. Namun, mereka juga licik untuk mengambil Gucong. Mereka terus berputar di sepanjang tubuh Jiang Tiansheng, tetapi mereka tidak keluar. Tampaknya mereka sedang bermain petak umpet dengan Kevin Ye. Dan Kevin Ye juga tampak seperti sepasang mata yang tidak cemas, jadi dia mengemudi secara acak. Saya khawatir hal yang paling menyedihkan di sini adalah Jiang lahir. Bagaimanapun, ada api di langit dan serangga beracun tidak hidup di tubuhnya. Rasa sakit seperti ini tidak dapat ditoleransi oleh orang normal. Keringat dingin menetes dari dahi Jiang Tiansheng setetes demi setetes. Saat ini, Jiang Tiansheng benar-benar tenggelam dalam rasa sakit, dan bahkan wajahnya mulai berubah drastis, menjadi pucat dan pucat. Sekarang, tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkan Jiang Tiansheng dengan kata berduka. Ah. Akhirnya tak tertahankan, Jiang Tiansheng adalah omelan yang marah, di seluruh urat nadi biru tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak. Begitu Jiang Tiansheng membuka mulutnya, Kevin Ye memanfaatkan kesempatan itu dan menembakkan beberapa api pada saat yang sama, memaksa serangga beracun emas keluar dari mulut Jiang Tiansheng. Setelah terbang keluar dari mulut Jiang Tiansheng, dia sama sekali tidak ingin membalas dendam. Sebaliknya, Pu mengepakkan sayapnya dan terbang langsung melalui jendela yang terang. Maknanya sangat jelas. Dia ingin lari. Tapi dengan Kevin Ye di dalam, bagaimana kita bisa membiarkan serangga kecil ini lolos? Haha, aku masih ingin pergi sekarang. Aku tidak punya kesadaran. Ada banyak orang dan hal-hal seperti tipe master. Itu benar sama sekali. Saat dia berbicara, Kevin Ye mengangkat jarinya, dan kilatan api datang lagi, langsung membakar serangga untuk dibersihkan. Pada akhirnya, serangga kecil, yang telah sangat menderita, bahkan tidak memiliki tubuh yang tersisa, jadi itu berubah menjadi debu. Melihat genangan bubuk hitam di tanah, Kevin Ye mencibir dan berkata, serangga, serangga, jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu seharusnya menyalahkan tuanmu yang tidak tahu bagaimana berbuat baik atau jahat. Saat berbicara, Kevin Ye menoleh ke arah Jiang Tiansheng. Saat ini, Jiang Tiansheng sudah pingsan karena kesakitan, seluruh tubuhnya jatuh ke sofa, sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Menghadapi Jiang Tiansheng, Kevin Ye hanya bisa berteriak panjang, Presiden Jiang, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan jika Anda memiliki wanita seperti itu yang berencana membunuh Anda setiap hari. Dengan lambaian jarinya, Kevin Ye memukul dahi Jiang Tiansheng dengan kilatan cahaya. Jiang Tiansheng tiba-tiba merasa ngilu, lalu terbangun di sofa. Kevin Ye menyerahkan segelas air putih kepada Jiang Tiansheng dan berkata, baiklah, saya sudah mengeluarkan afrodisiak dari tubuh Anda. Pertama-tama minumlah air liur Anda, perlahan dan kuat. Anda seharusnya bisa segera kembali normal. Jiang Tiansheng mengambil cangkir Kevin Ye, tetapi dia tidak meminumnya. Dia hanya melihat semua yang ada di depannya, kantor yang mewah, dan pemandangan yang harum. Entah berapa lama setelah itu, Jiang Tiansheng menjepit rambutnya dan berkata dengan hampa, sial, apa yang telah kulakukan, apa yang telah kulakukan. Saat ini, Jiang terlahir kesepian, tak berdaya, penuh penyesalan, persis seperti ekspresi anak kecil, dan matanya masih dipenuhi jejak ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Bab 1171. Meskipun serangga beracun berwarna emas itu telah meninggalkan tubuh Jiang Tiansheng dan telah dibakar menjadi abu terbang oleh Kevin Ye di tempat, seluruh pribadi Jiang Tiansheng tampak dalam keadaan kacau, masih seperti perasaan terbangun dari mimpi besar. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Anda bisa merasakan perubahan yang luar biasa. Untuk mengatakan bahwa Jiang Tiansheng juga merupakan kepala sekolah SMP No. 1 Linhai, dia juga merupakan tokoh resmi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki reputasi di Linhai. Namun saat ini, Jiang Tiansheng telah sepenuhnya mengubah citra kepala sekolah yang lembut dan elegan di benak Kevin Ye. Bagaimana mengatakannya, di mata Kevin Ye saat ini, Jiang Tiansheng adalah seorang pecundang, pecundang sejati, dan juga pecundang yang dikalahkan oleh perasaan. Bagaimana mungkin, apa yang telah kulakukan, apa yang telah kulakukan. Tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, pada saat Jiang Tiansheng yang penuh penyesalan, itu tampak seperti seorang anak yang telah melakukan kesalahan serius. Namun, tidak mengherankan, bagaimanapun juga, Jiang Tiansheng, sang kepala sekolah, tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, dan tidak melanggar hukum dan disiplin. Dapat dikatakan bahwa dia adalah aliran air bersih di bidang pendidikan dekat laut.
Tetapi sekarang, di hadapan kantor kepala sekolahnya yang boros dan hubungan seks bebasnya dengan pria dan wanita, meskipun semua ini bukan dari niat awal Jiang Tiansheng, bagaimanapun juga, kesalahan ini telah dilakukan oleh Jiang Tiansheng, dan kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Saat memikirkan sekarang benar-benar merosot menjadi penampilan mereka sendiri, Jiang terlahir untuk tidak berhenti mencabut rambutnya, rasa sakit seperti itu tampaknya lebih dari membunuhnya untuk membiarkannya menderita. Alih-alih menghibur Jiang Tiansheng, Kevin Ye, yang saat ini berdiri di kantor kepala sekolah, tidak menghibur Jiang Tiansheng. Sebaliknya, dia mengobrak-abrik lemari dan mencari kopi bubuk yang baru digiling. Kemudian, dia duduk dengan tenang di seberang Jiang Tiansheng dan mengolok-oloknya. Ah, aku sudah bilang Presiden Jiang adalah orang yang sangat hebat. Lagi pula, siapa yang terlahir untuk menjamin bahwa dia tidak akan pernah membuat kesalahan dalam hidupnya? Lagi pula, kesalahan-kesalahan ini tidak disengaja. Apakah kamu dipaksa untuk melakukannya? Apakah bisa dimengerti jika dirasuki oleh serangga beracun dan melakukan beberapa hal yang luar biasa di dunia? Mendengar bujukan Kevin Ye, suasana hati Jiang Tiansheng tidak membaik. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan melambaikan tangannya ke Kevin Ye. Kevin Ye, kamu tidak mengerti, kamu tidak akan mengerti. Memang, Kevin Ye tidak dapat sepenuhnya memahami suasana hati Jiang saat ini. Faktanya, menurut pendapatnya, bukan masalah prinsip apakah dia telah membangun kantor kepala sekolah yang mewah atau berhubungan seks dengan gadis yang tidak dikenalnya. Saat ini, Kevin Ye tampaknya telah mengalami masa-masa penutupan, dan karakternya semakin mendekati Falcon Ye. Kepribadian seperti ini disebut salan yang biasa saja, tetapi disebut pelanggaran hukum jika Anda mengatakan sesuatu yang buruk. Jelas, Jiang Tiansheng dan Kevin Ye bukanlah manusia. Setelah hening sejenak, tawa Kevin Ye kembali terdengar, baiklah, saya tidak mengerti, saya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah menghentikan suaranya, Kevin Ye sekali lagi menatap dan berkata sambil tersenyum, tetapi kepala sekolah Jiang, saya sangat penasaran. Bukankah teman lama Anda menghilang selama beberapa waktu? Bagaimana Anda bisa menemukan Anda lagi? Apakah sulit bagi Anda untuk masih berhubungan dengannya secara pribadi? Untuk pertanyaan Kevin Ye, Jiang Tiansheng tidak menjawab. Saat ini, Jiang Tiansheng masih duduk diam di tempat, tidak mau berbicara. Tampaknya dia dan nada canggungnya belum diselesaikan. Tentu saja, Kevin Ye hanya mengajukan pertanyaan biasa. Karena Jiang tidak mau mengatakannya, Kevin Ye tidak akan turun ke bawah. Setelah menyesap kopinya, Kevin Ye tersenyum malas dan berdiri lalu berkata, baiklah, karena presiden kita tidak mau mengatakannya, maka aku tidak akan mencari masalah. Ye Qian meletakkan cangkir kopi di tangannya, lalu melanjutkan candaannya, baiklah, Presiden Jiang, terima kasih atas kopinya, aku juga harus pergi. Mendengar Kevin Ye pergi, Jiang Tiansheng ingin menundukkan kepalanya di antara kedua lututnya. Saat itu, mata Jiang Tiansheng memerah, dan dia seperti terbangun dari mimpi. Dia berkata, Kevin Ye, nak, tunggu dulu. Kenapa, apalagi yang diinginkan Presiden Jiang? Kevin Ye menyeringai dan bercanda. Jiang Tiansheng berdiri dengan tergesa-gesa, lalu langsung menghampiri Kevin Ye, memegang tangan Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, nak, tolong aku. Jiang Tiansheng hari ini menatap mata Kevin Ye dengan sangat tulus, dan dengan permohonan yang tak ada habisnya, nadanya sangat berat, jadi dia ingin berlutut di hadapan Kevin Ye. Kevin Ye, dengan wajah aneh, memiringkan kepalanya dan menatap Jiang Tiansheng dan berkata, membantu Anda. Presiden Jiang, bukankah saya baru saja membantu Anda? Saya membantu Anda membersihkan serangga beracun dan membantu Anda pulih seperti semula. Anda pulih dengan sangat baik sekarang. Kecuali ketidakstabilan emosi, semuanya normal. Apakah ada hal lain yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda? Jiang Tiansheng memegang tangan Kevin Ye, jadi dia tidak pernah melepaskannya. Dia menggertakkan giginya dengan erat dan berkata, Kevin Ye, anak laki-laki, apa yang saya katakan bukanlah ini. Apa maksud Anda, Presiden Jiang? Saya tidak mengerti. Jiang Tiansheng langsung berteriak, lalu berkata, Kevin Ye, nak, lihatlah wajah Keir, bisakah kau melakukannya sekali, membantu anakku? Kevin Ye sedikit bingung. Dia sangat bingung dan berkata, anakmu. Maksudmu anakmu belajar di luar negeri. Apa yang bisa dia lakukan? Jiang Tiansheng pernah menjalin hubungan cinta di Xiangjiang. Kevin Ye tahu itu. Tanpa cinta ini, aku khawatir tidak akan ada kupu-kupu biru dan Keir biru sekarang. Tetapi Jiang Tiansheng memiliki seorang istri dan anak-anak di Linhai, dan putranya, saudara laki-laki Claire Lan, dikirim untuk belajar di luar negeri oleh Jiang Tiansheng belum lama ini. Kevin Ye agak tidak mengerti bahwa Jiang Tiansheng membiarkan dirinya membantu putranya pada akhirnya adalah beberapa makna. Tetapi kemudian kata-kata Jiang Tiansheng membuat Kevin Ye sangat berbeda. Dengan mulut terbuka, Jiang Tiansheng enggan untuk berbicara, tetapi pada akhirnya, Jiang Tiansheng berkata, Kevin Ye, nak, sejujurnya, kupu-kupu telah menatap anak itu, aku takut.
Meskipun kata-kata Jiang Tiansheng tidak selesai, tetapi makna Kevin Ye dapat dipahami secara umum. Senyum main-main muncul dari sudut mulutnya, dan Kevin Ye berkata, kupu-kupu biru, tangannya cukup panjang, tetapi putramu tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Bahkan jika wanita itu lebih gila, aku khawatir dia tidak akan melakukannya pada seorang anak. Ya, dia akan melakukannya. Jiang Tiansheng bersemangat dan memegang tangan Kevin Ye. Dia sama sekali tidak bercanda, tetapi sangat serius. Ini untuk membuat Kevin Ye mulai menghormatinya.